Golkar masih menjabat Karena wali dia kota anak Solo. presiden lah dipandang itu. Mm-mm. Kalau dia bukan anak presiden, nobody istilahnya. Sahabatku juga, saya dulu pendukung Prabowo, ya. Anda pernah berkomitmen timbul tenggelam bersama rakyat. Sekarang Anda timbul sendirian, rakyat yang tenggelam. Timbul di istana ya. Timbulnya di istana gitu. Berjumpa lagi dengan kami THN Amin bersama saya Kalista pada hari ini. Kawal pemilu jurdil, Amin menang, Anies presiden, Muhaimin wakilnya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, ada Bapak Prof. Dr. Egy Sujana, salah satu Dewan Penasehat dari THN Amin, yang dikenal juga sebagai sosok ketua tim pembela ulama dan aktivis, serta mantan Ketua Umum PB HMI tahun 1986 sampai 1988. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Alista. Sehat, Pak, hari ini? Alhamdulillah sehat. Semangat ya, Pak? Semangat. Oke, semangat. Oke. Amin aja dulu. Amin aja dulu. Salam perubahan. Salam perubahan, insya Allah. Oke, Pak, kali ini kita mau berbicara pastinya tidak jauh-jauh dari Pilpres ya, Pak. 2024 pastinya Bapak sebagai salah satu Dewan Penasehat dari THN Amin. Kita nggak biasa dipanggil Bapak, biasanya Abang. Oh, Abang aja ya, biar muda terus ya, Iya. Bang. Oh iya, siap. Oke. Bang Egy. Ya Bang gitu. Egy. Apa sih kira-kira strategi pemenangan pemilu khususnya dari perspektif THN Amin nih, Bang? Bicara strategi, ada dua pendekatan. Pendekatan internal dalam pengertian kita mendukung Anies, apa yang perlu disosialisasikan, dan pendekatan eksternal yang bukan pendukung Anies. Nah, karena strategi itu kan langkah-langkah jitu dengan taktik-taktiknya sehingga berhasil sampai tujuan. Nah, kurang lebih begitulah bicara strategi. Jadi langkah-langkah jitu apa dalam perspektif internal? Nah, yang perlu digarisbawahi itu dimulai dari visi misi dan kesiapan organisasi pendukung, baik dari partai maupun relawan. Nah, harus diakui secara evaluasi ya, antar relawan masih relatif tercerai-berai, tidak terorganisasi dengan sebaik-baiknya. Padahal kita sudah ada ketua tim, kapten istilahnya kan. Kira-kira kenapa tuh? Nah, ya ini karena secara internal kepemimpinan untuk memimpin orang banyak, saya sependapat dengan Adinda Anies Baswedan ya, dalam perspektif kepemimpinannya itu jumlah orang yang sedikit, gampang instruksinya gitu. Tapi kalau jumlah orangnya sudah banyak, mesti ada tata nilai. Tata nilai yang ngatur di situ supaya nilai-nilai itulah yang dia mengaturnya. Contoh misalnya, ini dari Islam tuh konkret kalau Islam. Misalnya kalau menyuruh orang sholat, ya kan? Itu kalau cuma 1-2 orang nggak perlu azan. Nggak perlu azan dong. Sholat. Tapi kalau untuk kayak sholat jamaah yang sampai jutaan orang seperti haji, itu perlu azan. Nah, azan itu tata nilai. Oke. Yang menyeru, memanggil, kompak. Nah, menariknya kurang lebih 3 juta orang waktu haji sampai 5 juta bahkan tergantung situasinya kan yang kita lihat jumlahnya. Itu mengumpulin orang segitu dengan tata nilai azan itu sudah terkondisi karena umat Islam sudah diajarkan betul. untuk kebersamaan itu. Jadi cukup setelah azan 5 menit udah rapih tuh. Ya, saf depan ngelilingin Ka'bah gitu kan. Siap takbir Allahu Akbar, semua Allahu Akbar. 5 menit. Nah, pernah bandingannya dengan komunitas militer, bolehlah. Jangankan 3 juta, 5 juta orang ya.
100.000 orang aja berapa jam ngatur orang untuk baris-baris 100.000 orang itu. Ya, walaupun mereka sudah punya tata nilainya dengan siap gerak. Nah, jadi maksud saya, karena tadi Mbak Lista nanya bagaimana sebabnya itu terjadi, nah seruan tata nilainya ini yang belum satu persepsi. Jadi kira-kira, kedua, tidak sama kesadarannya. Ketiga, tidak sama pentaatannya. Nah, persepsi yang saya maksud, belum ada penjelasan di internal. Saya ini sebagai Dewan Penasehat baru kesini sekarang, ini pun inisiatif saya untuk bagaimana lihat, karena saya nggak mau cuma nama doang kan. Saya kontak Mas Ari, Bang datang aja Bang, karena kita tiap Jumat sore ada kumpul. Ya oke lah saya datang. Gitu. Nah maksudnya gimana? Maksudnya dalam konteks tata nilai ini, dalam konteks internal kita ini kurang dibangun persepsi, kesadaran dan pentaatannya untuk bagaimana Amin, Anies, Muhaimin ini menang gitu loh. Kurang terdoktrin dengan baik, kurang terbangun persepsinya. Sehingga masing-masing aja. Nah, sisi lain kemungkinan kalau ini bisa salah. Anies dan Caimin sudah merasa pede gitu deh. Didukung sekian banyak juta orang. Ya, karena kalau datang kemana-mana selalu disambut. Jadi ini kurang terperhatikan. Gitu. Itu ya persepsinya dan kesadarannya kurang terbangun bahwa ini memilih pemimpin itu ibadah. Jarang dikaitkan memilih pemimpin itu ibadah, sangat jarang, nggak begitu dimengerti bahkan. Nah kalau pemilih pemimpin itu ibadah, mestinya pemimpin yang dipilihnya itu memberikan penjelasan dan memberikan persepsi yang benar. Karena apa? Karena pemimpin itu ibadah, memilihnya itu ada di Quran. Ya, setidaknya surat An-Nisa mengatakan ketundukan kepada Allah, ketundukan kepada Rasul, ketundukan kepada pemimpin di antaramu. Gitu. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Nah, itu dalilnya. Jadi memilih pemimpin adalah ibadah. Nah, ini belum tersosialisasi persepsi yang sama. Belum tergerakkan dengan, padahal waktu udah mau habis ini. Iya, kurang dari sebulan lagi ya? Kurang, kan tanggal 10 udah selesai kampanye. Tapi kita nggak memulai. Nah, mudah-mudahan lewat podcast ini yang diantarkan oleh Mbak Lista bisa tersosialisasi dengan baik. Bangunlah persepsi yang benar, kesadaran yang benar untuk ditaati. Memilih pemimpin adalah ibadah. Salah memilih pemimpin berarti dosa, karena kewajiban yang Allah gariskan nggak terjadi. Maka jadi dosa. Nah, coba Mbak Lisa dengan jujur deh, sepanjang Anda wawancara tokoh-tokoh, mana ada pikiran seperti ini, mana ada. Juga nah, oleh karena itu tidak bermaksud mendikte atau mengajari. Sisa waktu yang ada harus disosialisasikan secara internal. Ini kan strategi tadi, langkah-langkah. Nah kalau ini ada terjadi akumulasi ketaatan dari para pendukung Anies ini, dan sangat tergerak sehingga nggak perlu minta ongkos untuk kesana kemari, nggak perlu. Ya. Jadi tergerak dengan sendirinya. Jadi bisa saya simpulkan ya Bang, kan strategi untuk memenangkan pemilu itu kan ada juga dari sosialisasi internal juga ya, bukan cuma eksternalnya. Jadi meskipun pendukung Amin ini sudah masif, sudah banyak dari seluruh Indonesia, tapi mungkin belum tersatukan pemikirannya gitu, belum satu paham gitu persepsinya gitu ya. Dan persepsi yang menurut Abang itu adalah bahwa memilih pemimpin itu adalah ibadah. Dan wajib. Ya, wajib. Kenapa kalau enggak? Karena kayak sholat jamaah nggak ada imamnya gimana? Nggak bisa, harus betul. Nah, kedua, dalam konteks masih internal nih, dikaitkan dengan pilpres dan pileg.
Kan kita serentak. Iya. Nah, seperti saya nih, ini sini tiba saatnya kan. Nih, Mbak Malisa mesti tahu nih. Nih. Waduh. Saya PKS, pendukung Anies, gitu loh. Nomor 2 ya, Bang? Eh, Dapil mana nih, Bang? Dapil 3. Jatim 3. Tolong Mbak Alista bacain ini misalnya. Oke, siap. Sebentar aja. Prestasi dan hasil kerja Prof. Dr. Haji Egy Sujana melawan Orde Baru dengan memimpin gerakan melawan asas tunggal Pancasila. Kemudian dipilih di Kongres HMI di Jogja sebagai Ketua Umum PB HMI. Mantan Presiden PPMI, owner law firm Egy Sujana and Partners 2004 sampai sekarang. Sampai ini melakukan pembelaan terhadap ulama Gus Nur dan aktivis Bambang Tri dalam kasus ijazah palsu Jokowi mulai 2022 sampai sekarang. Terus sampai ada 10 poin. Nah, ada lagi yang menarik. Saya mengajukan judicial review tentang pasal penghinaan presiden. Jadi kalau dianggap prestasi, saya membangun koordinasi hukum ya untuk dalam kaitannya penegakan demokrasinya itu. Presiden kalau dia merasa tersinggung, dia merasa nggak suka, dia harus melapor diri sendiri. Nah, sebelum ada judicial review pasal 134, presiden enak aja, polisi main tangkepin aja. Iya benar. Nah, itu terjadi waktu zaman SBY, ya, karena waktu itu saya diduga menghina presiden. Karena presiden terima mobil Jaguar, gitu. Iya, dari Haritanu, saya tahu persis. Nah, ternyata saya dilaporkan penghinaan, padahal saya ngomongnya di KPK supaya diperiksa. Itu contoh kayak begitu. Nah, maksud saya dalam konteks sekarang ini, Anies sebagai capres belum pernah ketemu dengan para caleg. Dari PKS, ya, dari PKB, dari Nasdem, khusus para caleg dan khusus yang DPR. Kenapa? Seperti tadi di situ coba, maaf ya. Di atasnya ada siapa tuh? PKS, Amin. Jadi saya turun ke daerah, ini kan strategi namanya. Anies nggak keluarin duit, Caimin nggak keluarin duit, saya bikin ini sendiri, bayar sendiri. Ya. Tapi mensosialisasikan dirinya. Presidennya Amin, DPR-nya Egy Sujana. Akan sejalan karena ini teori res politikanya. Presiden itu kan eksekutif, ya toh? Kalau DPR kan legislatif. Bayangkan ya, katakan Anies menang, insya Allah ya. Tapi DPR-nya kalah. Suaranya lebih banyak yang partai lain. Digoreng nanti, digobrak-gobrek. Sama kerja seperti kasus Gus Dur, bisa tumbang. Itu juga kasus Habibie, tumbang juga. Laporan pertanggungjawabannya ditolak. Ya. Nah, untuk itu ini nggak disentuh. Anies sudah kepedean sendiri gitu loh. Saya kan harus otokritik. Dia adik kita kok. Jangan megalomania, dan juga kita jangan pendukung jadi penjilat, jangan. Dukung, kritik terus juga kalau ada yang nggak benar. Nah, coba langkah eloknya nih. Anies dengan Caimin datang ke PKS, kumpulin caleg Indonesia yang DPR RI saja misalnya, karena itu turunannya pasti ada. Briefing, pertemuan paling 3-4 jam paling lama. Semua harus berjuang. Seperti saya, tanpa disuruh udah bikin tuh. Perjuangkan Anies. Inisiatif. Ya. Presiden Anies, Wakil Presiden Caimin, DPR-nya Egy Sujana. Gitu. Ya. Kan jelas ya? Strateginya jelas. Sampai. Nah, sekarang strategi eksternal. Strategi eksternal dalam perspektif lawan pendukung Anies. Satu saja menurut saya untuk konteksnya sekarang yang paling menjadi pokok perhatian. Misalnya satu jargon, siapa yang tidak ingin IKN, ibu kota negara, dipindahkan, pilihlah Amin. Karena Amin menolak IKN. Nah, itu kan
seluruh minimal warga Jakarta yang punya hak pilih 7 jutaan itu mudah-mudahan dukung, karena nggak mau pindah ke hutan sana. Kan efektif tuh. Iya. Nah, nanti getok tularnya juga teman-teman yang di seputar Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga seputarnya lagi yang memungkinkan dekat dan Sumatera seperti Padang, ya, dan lain sebagainya, lebih udah nyaman dan enjoy di Jakarta, kan juga nggak mau pindah. Itu nggak digagas menurut saya, kurang digagas. Nah, itu contoh. Karena apa? Dua lawan kita kan melanjutkan. Iya, kita merubah ya. Kita kan merubah. Jadi teori perubahan itu belum terjadi. Oke, jadi menurut Bang Egy, teori perubahan itu belum menyentuh masyarakat. Belum. Apa yang mau dirubah? Apa? Nah, satu misalnya, saya senang dengan Anies. Dia bilang segala bentuk mafia kita basmi. Mafia tanah, mafia pemilu bahkan disebut ada. Mafia hukum dan lain sebagainya, mafia kita basmi. Tapi bagaimana basminya? Kan nggak dijelasin. Ya, mestinya dijelasin kepada apa, misalnya ini tawaran gagasan, mungkin ditolak ya nggak apa-apa, tapi kan gagasan boleh dong. Cara saya, besok saya mau datengin Kejaksaan Agung, begitu. Besok saya datengin Menteri Hukum dan HAM. Besok saya datangin Mendagri. Besok saya itu jadi langsung ke pusat-pusat yang memunculkan apa mafianya. Iya, jadi harus disebut instansinya langsung. Iya, datang berkunjung kan boleh datang, masa berkunjung nggak boleh? Saya misalnya nih, antum Menteri BPN misalnya, oke? Berkunjung nih. Ya. Saya Anies datang, Mbak. Ya, Pak. Saya ada niat untuk menegakkan hukum yang benar. Nah, Bapak kan bidang tanah, Ibu bidang tanah. Ibu ya. Ibu bidang tanah. Sekarang ini banyak lagi kasus-kasus tanah. Nah, mari kita dialog. Bagaimana membasmi mafia tanah ini? Itu keren, Bos. Nggak dilakukan, daripada jalan kunjungan ke sono, kunjungan ke sini, biayanya mahal, ya. Dan yang bayarin rakyat sendiri kan, ada yang bikin baleho, bikin ini, bikin itu. Nah, datang ke sana pakai pers yang betul, the best itu. The best. Tapi soal polisi, datangin Kapolri, mana datanya ini? Karena menurut data yang saya pahami, tingkat kriminalitas itu tinggi sekali di Jakarta. Ya, 2 menit sekali terjadi pencurian, 4 jam sekali terjadi perkosaan. Ya, kemudian rumah yang ada di Jakarta ini rata-rata masih ngontrak, kurang lebih 46% ngontrak. Bagaimana coba? Nah, sementara Anies dulu gubernur, apa konsep dia bisa menyelesaikan ini? Gitu loh. Jadi itu kan jago kalau begitu, langsung ke pusat-pusat. Nah, ini kan bicara strategi. Jadi saya tawaran gagasan saya begitu yang nggak banyak dibicarain, mungkin nggak pernah bicarain kayak begini. Baru pertama kali nih di sini nih. Saya baru sekali. Nah, ini kalau ini dibicarakan serius masih ada waktu. Masih ada waktu ya, 3 minggu ya mungkin. Ya 3 minggu. Dan debat capres masih ada sekali lagi, debat cawapres masih sekali lagi, jadi 2 kali debat nih. Nah, juga ini strateginya lagi misalnya, ini buat Caimin, ya kan waktu dikritik sama Gibran, kamu dulu dukung bapak saya lah, kurang begitu kan. Iya. Tumpengan IKN datang, sekarang kamu menentang. Kan itu ya. Iya. Nah, Caimin ini cengenges saja. Kalau saya Caimin, ya memang saya dulu kan anak buah bapak lo gitu loh bahasa. Sekarang gua wakil presiden, jadi nggak perlu lagi dong, itu masa lalu. Sekarang saya punya gagasan begini, begitu, jadi keren. Jadi memang namanya debat itu tendensius, nggak boleh debat eko pakeu, itu mah diskusi. Nggak boleh tenang-tenang ya, harus tendensius, berapi-api gitu. Iya dong. Tapi by data dan jujur,
jangan ngeles-ngeles nggak karuan, itu Iya, betul. itu contoh ya. Oleh karena itu dalam perspektif strategi eksternal ini kan mencari pendukung yang tadinya tidak dukung bisa jadi dukung gitu loh. Gitu. Setidaknya yang tadinya netral jadi dukung. Yang tadinya anti banget minimal jadi netral. Gitu. Itu strategi namanya. Oke, Bang, tapi misal Pak Anies mengunjungi berbagai kementerian, instansi gitu di negeri, apakah nanti bakal ada hambatan gitu? Karena kan sekarang kekuasaannya masih dipegang oleh Presiden Jokowi, mungkin nanti ada hambatan-hambatan gitu ketika mengunjungi pemerintah gitu. Ya, hambatan sih dipastikan ada. Jadi kalau nggak ada hambatan malah nggak ada tantangan namanya. Jadi harus di gas aja gitu ya? Di enforce. Oke. Ditegakkan betul bagaimana enforcementnya itu gimana gitu loh. Yang sifatnya untuk bisa ada output yang baik. Kan ini Presiden Jokowi misalnya dengan kesadarannya jangan dimasalahin dong orang. Ini kan model kampanye yang nggak ada gitu, yang tapi efektif insya Allah. Kan tadi saya bilang strategi itu upaya-upaya efektif dengan berbagai taktiknya untuk sampai tujuan. Itu strategi. Nah, apa sekarang kita rumuskan saja langkah-langkah jitunya itu apa aja gitu loh. Jadi semoga Presiden Jokowi tetap netral ya. Ya harusnya. Harusnya ya. Semoga tapi kan dia sudah terang-terangan cawe-cawe. Dan secara psikologi nggak mungkin Jokowi nggak 02 nggak didukung, nggak mungkin karena anaknya. Nah ini yang nggak dimengerti oleh banyak orang yang cari-cari pembelaan. Udah jelas-jelas ya. Nah di sini ketika tampil nanti dialog nggak berani disinggung. Sekarang masih menjadi karena dia anak presiden lah dipandang itu. Kalau dia bukan anak presiden, nobody istilahnya. Gimana? Atau lebih bagus Anda, cerdas, UI, cantik, wah calon presiden atau wakil presiden kan. Kalau mau tujuannya anak muda. Ini kan enggak menyelubungi situasi dengan anak muda, ya, tapi ada kepentingan nepotismenya itu. Nah ini nggak benar, karena saya berani tentang ini karena ada diatur dalam undang-undang tentang anti nepotisme. Ya, untuk itu harusnya dilarang. Dan saya udah laporkan ini Usman ke polisi sudah, tapi nggak diproses sama polisi. Saya udah jalankan teori saya untuk datangin ini, udah. Ya. Nah untuk itu dengan hormat THN rumuskanlah strategi jitu, ya, langkah-langkah jitu, ya, untuk memenangkan Amin. Ya. Nah, itu tadi beberapa contoh aja. Iya, tapi berarti ini perspektif baru ya, Bang. Maksudnya kan selama ini kita lihat Pak Anies, Pak Muhaimin tuh berkunjung seluruh Indonesia ke masyarakat, belusukan. Tapi mungkin satu yang dilupakan adalah untuk mengunjungi para stakeholders ini ya di Jakarta ini. Iya. Betul itu. Karena ini nanti bukan berarti mengunjungi daerah nggak penting lah. Itu kolaborasi ya, membuka kolaborasi juga. Nah, kalaupun ke daerah misalnya ya, saya lihat kemarin ke Banyuwangi, ini dapil saya nih. Kenapa nggak kunjungi ke kantor bupati juga? Kami mau nanya, Banyuwangi ini ada sumber daya emas. Nah, tanya dong datanya, berapa juta ton emas diproduksi di sini? Tahu nggak satu harga gram emas berapa? 1 gram? Berapa? Berapa? Tahu saya. Belum dapat emas kawin sih. Belum dapat ya, belum. 1 gram emas berapa? 1 juta. 1 gram. 1 gram itu. Pertanyaannya, kalau 1 ton berapa gram? 1 juta gram sama dengan 1 ton. 1 gram 1 juta. Jadi 1 juta kali 1 juta 1 triliun. Bayangkan. Berapa juta ton kita punya emas? Sejak tahun 1962 emas dikuasai oleh Freeport. Padahal ada perintah pasal 33 ayat 3 menyatakan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Nah, kalau datengin bupati, ya ke Papua juga datengin bupati yang menguasai itu atau gubernurnya datengin.
Jawa Timur datangin gubernurnya juga. Ini ada sumber daya, karena nggak cuma di Banyuwangi, ada di Trenggalek juga ada emas tuh. Jawa Barat datangin tuh, ada di Bogor, di Ponggor emas, ya. Dan beberapa lagi di daerah-daerah lain yang belum dieksplor. Itu nggak disentuh. Yang didatangi memang penting, rakyat harus disapa, rakyat Harus penting. Tapi kenapa agenda strategi datangin pejabat yang nanti akan diganti, kan kalau dia presiden diganti semua itu. Ya, untuk itu. Nah, oleh karena itu beroutput kepada, karena satu hal yang saya setuju, dari 3 capres cuma Anies yang menyinggung Pancasila. Dari mana? Saya tahu dari gagasannya. Dia mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, dia pernah mengatakan kita udah satu negara Indonesia, satu bahasa Indonesia. Kita sudah satu nusa, satu bangsa Indonesia. Tapi belum kita satu kemakmuran katanya. Nah, saya ingat, jadi saya pelajari, ya ini hebat nih, betul. Satu kemakmuran, tapi caranya untuk makmur nggak ditempuh. Mengevaluasi data-data konkret tadi itu. Nah, itu saya maksud ya. Nah, kalau ini mungkin dilarang dengan cara-cara apa ya, itu nggak fair juga dong. Ngapain kok dilarang? Pelarangan itu yang nggak benar. Harus di judicial review dong. Nggak boleh dong, orang mau hak semua segala bangsa. Karena ada pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Berkesamaan. Jadi nggak ada lu presiden, lu gubernur, nggak ada. Sama dengan kita. Nah, jadi itu harus diterjemahkan menjadi kebijakan-kebijakan daerah. Gitu. Ya, semoga perspektif baru dari Bang Egy ini bisa nanti didengar oleh tim Nas, amin ya, supaya mungkin lebih mengunjungi para pejabat-pejabat riset ya, mungkin riset apa yang masih kurang, apa yang bisa ditingkatkan gitu ya, selain sudah mengunjungi masyarakat juga. Iya, karena gini, kalau gagasan saya ini ditiru oleh capres nomor 2 atau nomor 3, mereka pasti unggul. Bahaya ya ini. Iya, ini A1 dong. A1 betul, tapi harus Kenapa saya tetap sampaikan? Karena untuk kebaikan bangsa. Oke, benar-benar. Nah, karena saya ada di posisi bela Amin, ya saya sampaikan dulu ke Amin. Tapi kalau dia nggak mau, saya sarankan Ganjar lakukan ini. Karena Anda menilai pemerintahan ini nilainya 5. Anies lebih sadis lagi. 11 dari 100. Berarti kan 1,1 itu. Aduh. Ya nggak? Tapi nggak didatangi. Nggak ditanya gitu, nggak dipelajari gitu. Nggak pelajari, kenapa gitu. Itu. Nah, juga dalam hal ini untuk sahabatku juga, saya dulu pendukung Prabowo, ya. Anda pernah berkomitmen timbul tenggelam bersama rakyat. Sekarang Anda timbul sendirian, rakyat yang tenggelam. Timbul di istana ya? Timbulnya di istana. Gitu. Ini kritik, jangan tersinggung, jangan baper, jangan omon-omon aja. Ini faktanya begitu. Gitu. Nah, lakukanlah ini. Berani nggak periksa itu kementerian-kementerian yang di bawah pemerintahan Jokowi ini, walaupun Anda pendukung dia, kan harus objektif gitu. Nggak boleh kalau nggak objektif. Nah, jadi itu strateginya harus sama di dalam pengertian egaliter kita dengan manusia yang lain. Nah, saya kira sederhana aja kok kalau kita mau perbaikan, mau perubahan. Iya. Ya, saya sudah setuju Anies perubahan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu top. Keadilan ya ini. Nggak ada capres lain nyentuh ini, nggak ada. Oke. Nah, maka untuk mencapai keadilan sosial, Anies juga pakai pikiran yang cerdas, yaitu mengikuti jalan yang lurus. Nah, ada tuh pidato, jalan yang lurus dan menggelar keadilan. Nah, oleh karena itu, di dalam kesempatan ini, sebelum kita akhiri,
Jalan yang lurus itu sudah ditunjukkan kalau kita perspektifnya Islam ya. Kan Islam ini mayoritas, masa nggak dipakai sebagai satu tata nilai. Kan tadi katanya Anies sendiri memimpin orang banyak dengan tata nilai. Nah, tata nilai dalam Islam itu untuk konteks seluruh dunia loh, bukan cuma Indonesia. Ada namanya Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki jalan yang lurus. Yang mana yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi harus lihat sejarah. Jangan enggak. Gitu loh. Dan ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang sesat, lagi dimurkai oleh Allah atau dimurkai dan lagi jangan. Dan lihat lagi sejarah gitu loh. Ya, contoh sejarah kemanusiaan dalam pemerintahan yang zolim, orang tahu namanya Fir'aun. Sejarah dalam konglomerat yang kurang ajar, yang kemaruk, yang serakah, ada namanya Korun. Sejarah dalam konteks keulamaan, ya, yang brengsek namanya Samiri. Gitu. Juga intelektual, tukang intelektual dengan klaim-klaim ilmunya itu dia menyihir keadaan dari yang nggak benar jadi benar, itu namanya Haman. Ini sudah dicontohin ada. Terus belajar dari sejarah ya. Iya, itu yang diajarkan oleh itu tata nilai gitu loh. Nah, kalau pemimpin mengacu ke Al-Fatihah, sampai itu jalan yang lurus. Sampai itu kepada keadilan. Makanya untuk jalan yang lurus, basis nilainya apa? Iman dan takwa. Tapi iman dan takwa tidak disentuh oleh 3 capres ini. Tidak disentuh. Anies, adil makmur. Prabowo, Indonesia maju. Itu? Ganjar apa ya? Nggak tahu sih. Saya juga nggak hafal. Ya pokoknya sifatnya duniawi lah. Oke, ya. Ya, paling juga sama aja untuk kemakmuran, kesejahteraan gitu. Nggak ada yang menyentuh basis iman dan takwa, nggak ada. Padahal ya contoh ya, satu aja tata nilai sholat. Jaga sholat rakyatnya. Kemiskinan, kemaksiatan, kriminalitas relatif ya. Tapi pasti kecenderungannya bisa diatasi. Karena janji Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu mampu mencegah keji dan mungkar. Jadi sholat itu nilai yang benarnya apa? Berdampak, merubah keadaan. Dari tidak baik jadi baik. Nah, kalau sholat yang jadinya dijaga kan baik. Nah, pertanyaan seriusnya, sudah 7 kali ganti presiden nih. Dari Soekarno sampai kepada Jokowi, nggak ada yang perhatiin sholat rakyat. Mau sholat enggak sabodo teuing. Nah, baca Qur'annya juga nggak ada yang diperhatiin, ya, sehingga orang nggak ngerti Qur'an. Kemudian yang ketiga infak. Jadi ASI, program saya itu ASI, Al-Quran, sholat, infak. Ya, jadi Al-Quran buat pencerahan bangsa, karena harus ada tugas pokok presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan apa? Al-Quran. Dan jaga sholatnya supaya tidak terjadi hal-hal yang kriminalitas dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga, jangan ada kelaparan, jangan ada kesusahan, bayar infak. Terjadilah kesejahteraan ini. Baru sampai itu keadilan sosial. Jadi harus diambil tata nilai dari Islam juga ya. Nah, kenapa kita takut jadi politik identitas? Jangan dong. Memang identitas kita Islam. Ijhad bi anna muslimin. Tunjukin kamu Islam. Ya. Siap. Makasih. Semoga Allah Pak memenangkan. Amin. Amin. Dan kalau amin menang, jangan takabur. Ini dari Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah lah yang berikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Allah juga yang cabut. Iya, betul. Ya, jadi gitu ya. Siap. Demikian ya perbincangan kita yang hari ini yang panas ya, sudah banyak menyinggung hal-hal A1 juga bahkan ya. Jangan lupa ya teman-teman semua, kawal terus Pemilu Jurdil, Anies Presiden, Muhaimin Wakilnya. DPR-nya, DPR-nya
Jangan lupa DPR-nya Egy Harus Sujana, seimbang. DPR RI Dapil Jatim 3. Boleh ya nih? Situ Bondo, Bondowoso, Banyuwangi. Siap, harus dipilih ya Nomor teman-teman 2, semua. Nomor PKS. Oke, nomor Ini 2 kan PKS. saatnya kampanye. Oh, kita ulang lagi berarti ya. Ya. Pemilu jurdil, Anies presiden, Muhaimin wakilnya, Egy DPR-nya. Iya. Siap. Top. Itu baru Oke. top. Oke, terima kasih. Salam perubahan. Salam perubahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.